Assalamualaikum Bu Sal. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mona. Alhamdulillah baik Bu Mona. Mana lihat senyumnya Bu Sal nih, bersemangat ya, cerah hari ini. Baik Bu Sal, Ya. boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh Bu. Untuk bisa ya Bu Sal nanti meluangkan waktu ke kantor Ibu ya. Kita ada yang bicarakan, ngobrol-ngobrol tentang apa saja yang betul kita diskusikan. Boleh ya Bu Sal? Baik Bu. Baik Bu, nanti saya ke ruangan Ibu. Nah, terima kasih Bu Sal. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam Bu Sal. Silakan duduk Bu Sal, ada yang bisa Ibu bantu? Iya, terima kasih Bu. Begini Bu, saya jadi pikiran sama saya tentang masalah nilai anak saya di kelas Bu. Nilai anak saya di kelas itu rata-rata di bawah KKM Bu. Mungkin kira-kira 80% di bawah KKM nilai anak murid saya Bu. Itu bagaimana ya Bu? Oke. Jadi Bu Sal ke sini ada permasalahan tentang anaknya di kelas ya? Iya Bu. Ya, jadi di sini Bu Sal tadi mengatakan anaknya nilainya di bawah KKM, kemudian merasa belum maksimal pembelajarannya ya Bu Sal? Iya Bu. Oke. Nah, Bu Sal tahu nggak kira-kira apa yang membuat anak-anak kita itu nilainya rendah di bawah KKM dan belum maksimal pembelajaran Bu Sal? Menurut Bu Sal, bagaimana ya hal ini bisa terjadi? Gini Bu, karena nilai anak saya itu di bawah KKM, menurut saya itu rasanya Bu, antusias anak itu belajarnya kurang Bu, di dalam kelas itu. Ada yang sering melamun, seperti itu Bu. Padahal saya udah negur anak-anak itu, supaya anak itu semangat gitu untuk belajar. Tapi antusiasnya itu kurang untuk belajar itu Bu. Ya. Bagaimana itu ya Bu? Antusiasnya dalam belajar sangat kurang ya Bu Sal. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Sal lakukan supaya antusias anak kita ini meningkat ya Bu Sal? Kira-kira apa ya yang sudah Ibu lakukan supaya antusias dan minat belajar mereka ini meningkat kembali gitu Bu Sal? Iya, tapi kalau menurut saya Bu, bagaimana kalau saya mengadakan pembelajaran yang menggunakan audiovisual atau PPT gitu Bu, biar minat anak itu timbul lagi untuk belajarnya Bu. Nah, Bu Sal mengatakan tadi minat belajar itu kita tingkatkan dengan menciptakan Bu Sal akan membuat PPT ya Bu Sal? Iya Bu, rencananya Bu. Rencananya buat PPT. PPT ini sudah ada Bu Sal? Belum Bu. Belum. PPT Bu Sal belum ada. Kira-kira Bu, supaya PPT-nya ini ada, apa ya langkah Bu Sal yang akan Bu Sal lakukan sehingga PPT berhubungan dengan pembelajaran itu ada? Gini Bu, saya akan membuat PPT atau video-video pembelajaran Bu. Nanti saya akan download dari YouTube Bu untuk pembelajaran gitu yang tentang pembelajaran. Biar bisa ditonton atau dilihat sama anak Bu. Oh ya, bagus sekali itu Bu Sal. Jadi Bu Sal sudah mendownload video dari YouTube ya, sehingga pembelajaran itu menjadi menarik, ya kan? Iya Bu. Jadi dengan adanya mendownload video ini sudah ada ya Bu Sal? Itu udah saya download Bu, tapi saya nggak tahu bagaimana untuk menampilkannya Bu. Oh gitu. Bu Sal sudah punya PPT, sudah punya video-video yang sudah tetapi Bu Sal kewalahan ya dalam cara menampilkannya di kelas, begitu maksud Bu Sal? Iya, iya Bu. Kira-kira bagaimana ya cara kita bisa menampilkan video dan PPT ini Bu Sal? Bu Sal pernah enggak menampilkan video atau PPT di kelas? Menggunakan apa Bu Sal biasanya? Sebelum ini kan belum pernah Bu saya gunakan, tapi menurut saya kalau saya menggunakan Infokus gimana Bu? Bagus sekali itu Bu Sal. Menggunakan Infokus ya, sehingga PPT dan video itu bisa langsung dilihat oleh anak ya Bu Sal? Iya Bu. Itu bagus tuh Bu Sal, bagus sekali. Videonya sudah ada, PPT-nya sudah ada, kemudian kita menggunakan Infokus untuk menampilkan PPT ini. Nah, kira-kira Bu Sal, kapan ya Bu Sal berkomitmen untuk melakukan ini di kelas? Iya Bu. Ya, kapan kira-kira?
rencana saya menggunakan Infocus itu kalau besok saya tampilkan di kelas saya, bagaimana Bu? Bisa nggak Bu? Pinjam Infocusnya sekolah Bu? Ya, insya Allah bisa tuh Bu Sal, karena Ibu untuk sarana prasarana yang Bu Sal butuhkan akan disediakan ya. Tapi Bu Sal kan mengalami kendala tuh untuk menggunakan Infocus, betul? Iya Bu. Ya, kira-kira ada enggak ya teman sejawat Bu Sal yang bisa membantu dalam penggunaan Infocus ini? Kalau untuk Infocusnya akan Ibu bantu, nanti kita minta ke bagian sarana prasarana gitu. Yang untuk mendampingi Bu Sal menggunakan Infocus ini biasanya siapa? Kayaknya kalau rekan sejawat Bu belum tahu bisa apa enggaknya Bu. Kalau sama Ibu sendiri saya minta bantu gimana Bu? Ya enggak Cara apa-apa juga Bu Sal. Infocusnya Bu. Nanti Ibu bantu kapan Bu Sal menggunakan Infocus ini kabari saja Ibu. Nanti kita Ibu akan kelas, atau mungkin Bu Sal ada waktu enggak, kan Bu Sal tadi berkendala dalam menggunakan, ada enggak keinginan Bu Sal untuk supaya bisa menggunakan Infocus ini dulu? Ibu insya Allah akan membantu, tetapi sebelum dibantu, ada enggak Bu Sal ingin menggunakan Infocus ini sendiri? Menurut Bu Sal bagaimana? Besok saya coba sendiri dulu Bu. Kalau seandainya saya nggak bisa tergendala, nanti saya minta tolong tak bantu sama Ibu ya Bu ya. Oke, bagus. Tapi saya coba dulu sendirian besok dulu Bu. Bagus. Jadi Bu Sal kita coba dulu ya, coba dulu menggunakan Infocus. Hati-hati aja Bu Sal fokusnya. Nanti kalau ada kendala, asalkan sampaikan aja kepada Ibu. Nah, komitmen ini Bu Sal melakukannya kapan? Apakah besok atau ditunggu dulu? Kalau bisa secepatnya Bu. Kalau besok bagaimana Bu? Ya, enggak apa-apa. Kabari aja ya. Boleh Bu Sal, boleh. Bagaimana Bu Sal? Dengan komitmen untuk melakukan besok, ada lagi yang mau Bu Sal sampaikan ke Ibu? Atau sudah bagaimana perasaan Bu Sal? Sudah terbantu enggak ya? Memecahkan masalah mengenai nilai-nilai. Rasanya udah plong rasanya Bu. Apa yang ada di pikiran saya, yang mengganjal di pikiran saya itu udah tersampaikan rasanya Bu. Rasanya udah lega karena udah ada masukan dari Ibu, udah saran, udah ada jalan keluarnya, solusi dari Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Sal. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa membuat Bu Sal tambah semangat untuk mengajar ya Bu Sal, sehingga nilai-nilai anak kita juga dapat meningkat. Ada lagi Bu Sal kira-kira yang ingin disampaikan? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Oke, terima kasih Bu Sal. Terima kasih sudah mengunjungi Ibu di kantor. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya Bu Sal, tetap semangat. Mungkin itu saja Bu Sal. Iya, amin. Iya, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Terima kasih Bu Sal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mona dan Bu Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mona dan Bu Sal sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai observer saat Bu Sal dan Bu Mona melakukan kegiatan coaching. Saya memberikan aplaus untuk Bu Sal dan Bu Mona. Silakan kita tepuk tangan aplaus dulu. Terima kasih Bu Keti. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah saya sudah melihat bagaimana pelaksanaan coaching yang Bu Mona lakukan dengan Bu Sal, di mana Bu Mona bertindak sebagai coach dan Bu Sal sebagai coach. Di mana permasalahan yang disampaikan oleh Bu Sal sebagai coach yaitu tentang siswa nilainya rendah. Nah, dalam kegiatan coaching yang dilakukan, saya lihat Bu Mona sebagai coach itu dalam melakukan prinsip coaching, Bu Mona sudah mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Sal sebagai coach. Jadi Bu Mona dengan sabar menangkap dan fokus terhadap masalah yang disampaikan. Kemudian Bu Sal sebagai coach juga telah melakukan pembicaraan dengan jelas, yaitu mengidentifikasi masalah yang disampaikan sehingga Bu Mona sebagai coach bisa menangkap dan fokus terhadap masalah yang dibicarakan. Nah, kemudian yang selanjutnya saya lihat Alutirta juga sudah terlaksana pada kegiatan coaching ini, di mana
dan coachnya sudah sama-sama mempunyai satu tujuan. Satu tujuan dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian coach sudah identifikasi masalah yang disampaikannya. Yang ketiga, R, rencana aksi. Bu Sal sebagai coach sudah menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dilaksanakan. Ta atau tanggung jawab, Bu Mona dan Bu Sal sudah bersama-sama berkolaborasi dalam bertanggung jawab terhadap masalah yang disampaikan anak-anak. Jadi mudah-mudahan dengan alur tirta ini kegiatan koce dan masalah anak serta bisa meningkatkan kompetensi Bu Sal kembali dalam proses belajar mengajar. Itu dari saya sebagai officer per Bu Mona dan Bu Sal. Semoga ini bisa menjadikan motivasi kita dan sebagai penggerak untuk kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Sal dan Bu Mona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kety, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sal. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Sal? Sehat Bu Sal? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Kety, Bu Kety bisa nggak di jam kosong Bu Kety nanti ke ruangan saya? Bisa Bu Sal. Kira-kira saya nanti kosongnya jam 10 Bu Sal. Bagaimana Boleh, Bu Sal? Bisa jam boleh. ke ruangan Bu Sal juga. ya? Iya, ke ruangan saya ya Ruangan Bu Bu ya. Sal ya? Iya. Oke, baik Bu Sal. Oke, terima kasih. Beberapa saat kemudian. Assalamualaikum Bu Sal. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu Sal. Iya. Akhir-akhir ini saya lihat Ibu kelihatan kurang ceria. Apakah ada permasalahan yang Ibu pikirkan? Iya nih Bu Sal. Saya jadi kurang semangat jadinya Bu Sal dalam mengajar. Oh, begitu ya. Iya Bu Sal. Apa yang membuat Ibu kurang semangat dalam mengajar? Ini loh Bu Sal, setiap saya mengajar tuh hanya beberapa menit. Setelah itu suasananya bagus. Setelah itu beberapa menit kemudian anak-anak saya di kelas itu ribut. Ada yang suka permisi. Itu saat belajar Bu Sal. Jadi suasana belajar kelas saya itu kurang kondusif Bu Sal. Oh, begitu ya permasalahannya. Oh, berarti Iya, permasalahan dalam pembelajaran kurang kondusifnya kelasnya ya. Iya, Mungkin kurang semangat anak belajar. Iya, Itu anak-anak untuk kurang semangat, terus sering permisi, terus saat saya mengajar anak-anak tuh melakukan kegiatan yang lain gitu Bu Sal. iya, untuk mengatasi kelasnya yang kurang kondusif itu pembelajaran apa ya yang akan Ibu berikan? Metodenya? Metode yang saya lakukan Bu Sal itu metode ceramah Bu Sal. Saat saya saya menerangkan pelajaran, itu anak-anak itu tidak fokus, tidak perhatian gitu. Ada yang sering permisi keluar, dalam saat belajar dia mengerjakan yang lain. Padahal saya sudah antusias loh Bu Sal mengajar anak-anak itu. Tapi ya begitulah kondisinya, anak-anak tidak semangat. Kayaknya mereka itu tidak peduli dengan pelajaran yang saya berikan Bu Sal. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oh, berarti Ibu menggunakan metode ceramah. Metode ceramah Bu Sal. seperti apa yang Ibu gunakan di kelas itu sampai anak tidak kondusif? Ya saya hanya menjelaskan pelajaran yang apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Sal. Saya jelaskan, saya terangkan. Ya seperti itu Bu Sal. Oh gitu. Kalau menurut Ibu selain metode ceramah, metode yang lain ada nggak bisa Ibu
lakukan di kelas itu? Kira apa ya Bu Sal ya? Oh mungkin saya menambahkan kegiatan yang lain ya, metode yang lain mungkin ya Bu Sal ya. Mungkin dengan Mm-mm. permainan, mungkin ya belajar sambil bermain, atau saya melaksanakan model kooperatif mungkin ya Bu Sal ya. Sehingga anak-anak ada Hmm. tertarik ya. Mungkin ya itu ya Bu Sal yang saya kira-kira saya bisa juga tuh mungkin membuat menyediakan media yang menarik untuk anak-anak serta melaksanakan apa memutar video karena kan gaya anak belajar ini kan beda-beda ya Bu Sal. Ada yang Oh kinestetik, ada yang mm, audio ya. Oh iya, mungkin iya itu iya. ya Bu Sal ke depannya ya. Mm. Oh berarti Ibu menggunakan selain menggunakan metode ceramah tadi, Ibu akan menggunakan metode kooperatif, Iya, ya? ya, jadi ke Mungkin depannya Ibu. saya akan melakukan itu ya Bu Sal. Saya melakukan kegiatan menggunakan model pembelajaran yang variatif. Saya akan menyediakan media yang menarik bagi anak sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak saya lagi semangat lagi kepada belajar dan tidak banyak lagi yang suka-suka izin ya permisi keluar atau melakukan kegiatan yang lain. Mungkin itu ya bisa ya Bu Sal ya saya lakukan ya. Oh, bagus, bagus. Yang Ibu lakukan itu selain metode tadi, Ibu akan menggunakan kooperatif tadi dengan menampilkan video-video, akan menampilkan Hmm. pembelajaran seperti kayak PPT, menampilkan video yang lain tentang pembelajaran. Itu bagus. Eh, Kalau memang Ibu ingin menampilkan pembelajaran seperti video, itu kapan Ibu rasanya ya bisa? Ya kalau itu saya maunya secepat mungkin Bu Sal. Karena saya nggak sabaran lagi melihat anak-anak saya itu supaya antusias dalam belajar. Jadi besok saya eh, eh, nanti setelah keluar dari ruangan Bu Sal ini saya akan membuat rencana pembelajaran untuk besok supaya anak-anak saya tetap lebih bersemangat ya Bu Sal. Saya akan coba besok nanti membuat media pembelajaran yang menarik dan juga menyiapkan PPT karena nampaknya anak-anak itu kan sekarang ini lebih suka dengan yang dilihatnya ya, bukan hanya sekedar mendengar ya Bu Sal. Jadi Iya. mudah-mudahan setelah keluar dari ruang Bu Sal saya akan go to action Bu Sal. Mm-mm. Mantap, yang Ibu sampaikan tadi membuat PPT. Itu yang membuat PPT-nya itu kapan ya Ibu bisa membuat PPT-nya? Apakah udah Ya, ada Ibu buat PPT-nya? saya akan mencoba nanti membuatnya Bu Sal. Ya, kebetulan saya kan alhamdulillah sudah bisa juga Bu Sal membuat PPT. Mungkin selama ini saya tidak menggunakan apa ya, tidak menggunakan ilmu saya ya, ada Bu Sal, karena masih paradigma lama yang saya lakukan untuk dalam mengajar ya. Sementara saya menyadari sih sekarang anak-anak nih tidak apa suasana belajarnya tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya kan. Jadi saya menyadari Iya. Busal bahwa anak-anak sekarang sudah berbeda. Mereka harus bisa eh, belajar dengan penuh semangat ya. Mungkin dengan menambahkan metode-metode yang bervariasi tadi ya Busal. Jadi saya juga memanfaatkan lagi menggali lagi kompetensi diri saya Busal. Ya Hmm. mudah-mudahan anak-anak kita lebih semangat belajarnya ya Busal ya. Iya, mantap Ibu ya. Menggunakan berbagai variasi dalam pembelajaran agar Mm-mm. memotivasi anak dalam metode apa saja itu akan kita variasikan. Boleh kalau seperti itu mantap sekali ide-ide Ibu ya. Dengan menggunakan PPT atau video-video pembelajaran di dalam kelas. Itu mungkin sangat bagus sekali ya. Karena itu akan motivasi anak dalam belajar dengan berbagai variasi Ibu adakan di kelas dalam pembelajaran ya. Selama ini mungkin Ibu tadi Ibu bilang menggunakan metode ceramah aja, membuat tidak kondusif.
Anak bisa bicara, bermain di sini. Jadi tidak perhatiannya tidak ke pembelajarannya, ke materi yang Ibu sampaikan. Jadi makanya tidak kondusif kelas Ibu. Semoga untuk kedepannya mungkin anak termotivasi dengan metode variasi yang Ibu gunakan, bervariatif mungkin ya, metode pembelajarannya itu membuat anak semangat belajar, termotivasi. Nah, semangat, tetap semangat ya Bu. Berarti Ya, Ibu terima kasih. kapan mulainya? Ya, besok saya akan mulai mengajar dengan menggunakan metode yang bervariatif, Bu Sal. Oke oke, mantap ya Bu ya. Baiklah. Sekarang apa perasaan Ibu setelah menyampaikan apa yang ada di pikiran Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? Ya, Alhamdulillah Bu Sal, saya juga berterima kasih kepada Bu Sal sudah memanggil saya tadi sehingga saya ke ruangan Bu Sal. Awalnya saya mempunyai banyak unek-unek yang mau disampaikan. Setelah saya sampaikan Hmm, dengan Bu Sal, Alhamdulillah saya sudah mempunyai solusi dan mendapatkan jalan keluarnya Bu Sal. Terima kasih ya Bu iya, Sal. iya, Alhamdulillah ya. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, semangat Untuk Alhamdulillah Bu menghadapi Sal. anak-anak yang tidak kondusif, Ibu harus semangat. Ya, oke. Terima kasih ya Bu ya atas kedatangan Ibu ke ruangan saya dengan masalah yang kita hadapi pada anak-anak kita. Sudah terselesaikan, sudah ada solusinya. Semoga Ibu semangat untuk menghadapi anak-anak kita ke depannya dengan lebih baik lagi, ya Bu ya. Oke, Ya, semangat terima ya Bu kasih Bu ya. Sal. Ya, Bu Oke. Sal, terima kasih ya Bu Sal. Boleh saya kembali ke kantor Bu Sal? Boleh silakan Ibu kembali ke Ya, mengajar atau kembali ke kantor, boleh. Iya, silakan Ibu. Terima ya, terima kasih. kasih Bu Sal. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan. Hmm. A plus. Mantap ya, udah nambah ilmu kita 2 lagi. Baik, terima kasih Bu Keti, Bu Sal yang sudah menampilkan skenario pembelajaran demonstrasi coachingnya, di mana sebagai coach adalah Bu Yusal Fida Bu Sal dan coachi Ibu Keti Bu Arieti Tunisia. Menambahkan satu persatu ya, secara umum luar biasa sudah nampak alur tirtanya, sudah nampak bagaimana mencapai solusi bukan seperti antara konsultan dengan pasiennya, bukan seperti konselor dengan orang yang ingin berkonsultasi kepada seorang konsultan. Baik, yang pertama dengan coach. Coach tadi Bu Sal sudah fokus dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Keti tentang kelas yang kondusif, menyimak dengan tenang, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggali beberapa hal yang menjadi permasalahan inti dari yang dialami oleh Bu Keti. Begitu juga dengan Bu Keti sebagai coach, sudah mengidentifikasi dengan runut permasalahan-permasalahan kenapa kelasnya itu tidak kondusif. Salah satunya sering menggunakan metode ceramah, kemudian Bu Sal menggali lagi bagaimana langkah lanjutnya dengan Bu Keti sehingga terwujudlah bahwa adanya pembelajaran yang kooperatif. Itu tentang langkah dan alur dari coach dan coaching. Untuk alur tirtanya juga tadi sudah tersampaikan di mana tujuan coaching itu antara Bu Keti dengan Bu Sal sudah menyampaikan tujuan mereka untuk saling bertemu. Kemudian alurnya juga sudah disampaikan dengan bahasa yang lugas, ada sopan santunnya. Kemudian untuk alur telah teridentifikasi permasalahan-permasalahan oleh coach secara runut dan jelas, dan coach juga telah menangkap identifikasi masalah daripada coach. Kemudian rancangan aksi juga sudah disampaikan tadi bahwa Bu Keti akan melakukan pembelajaran menggunakan PPT, kemudian langkahnya akan dilakukan secepat mungkin untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih kondusif di kelasnya. Kemudian tanggung jawab antara Bu Keti dengan Bu Sal bersama-sama berkolaborasi untuk mencapainya tanggung jawab sehingga permasalahan kelas Bu Keti bisa kondusif kembali. Mungkin itu saja tanggapan Mona sebagai observer secara umum bahwa langkah-langkah Tirta dalam coaching ini sudah terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi
tim coaching yang bisa tetap bersemangat, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan Amin. kita, dan tetap belajar. Mungkin itu saja, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam Bu Keti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Mona bagaimana? Sehat Bu Mona? Alhamdulillah sehat Bu. Tetapi ada sedikit kendala ini Bu Keti, permasalahan sedikit. Apakah Bu Keti punya waktu luang ya untuk sedikit berbicara-bicara, kita mengobrol tentang Ya permasalahan boleh yang Bu Mona. menghadapi ini? Ya boleh. Kira-kira Bu Mona kapan bisa waktunya? Kalau Bu Keti punya waktu luang, mana kosongnya di jam istirahatnya hanya di jam istirahat itu Bu Keti? Bisa enggak ya kita di jam itu nanti bincang-bincang, ngobrol tentang permasalahan yang ada ini Bu Keti? Jam istirahat ya. Jam Oke, istirahat. saya tunggu di ruangan nanti ya Bu Mona ya. Oke, terima kasih Bu Keti atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk menerima atas masalah dengan anak-anak ini Bu Keti. Ya, sama-sama Bu Mona. Assalamualaikum Bu Keti. Maaf mengganggu Waalaikumsalam waktunya. Bu Mona. Silakan duduk Bu Mona. Ya, terima kasih Bu Keti. Ini ada beberapa hal Ada Bu apa Bu Keti. Mona? Ini Apa yang mau kita bicarakan nih? Mona punya satu orang anak siswa di kelas Bu Keti, sampai dia ada kelas 5 sampai saat ini. Setelah 3 bulan Mona bersama anak ini, dia mengalami kesulitan di dalam membaca Bu Keti. Kesulitan dalam membaca, tentu hal ini berpengaruh juga ya dengan nilai dia dengan guru-guru bidang studi yang lain. Dengan Mona juga dia akan bermasalah dengan nilainya karena dia belum bisa membaca. Ibaratnya dia hanya mengeja, dan mengeja pun belum lancar begitu Bu Keti. Nah, itu yang menjadi permasalahan sekarang ini dengan satu orang anak cuma Bu Keti. Satu orang ya. Hmm. Ya, kenapa anak ini belum bisa membaca ya Bu Mona? Dia kan udah kelas 5 nih Bu Keti. Jadi informasi dari waktu dia di kelas rendah itu, dia memang sudah mengalami kesulitan dalam membaca Bu Keti. Dia huruf-huruf itu belum hafal. Padahal dia ada kelas 5 masih belum bisa membedakan antara B dengan P. Adab itu bisa jadi pada. Pokoknya diacak-acak gitu Bu Keti. Berarti anak kita ini ada beberapa huruf yang dia ragu, kemudian dalam mengeja kosakata dia agak mengalami kesulitan ya Bu Mona ya. Mengalami kesulitan. Jadi bagaimana apa yang Bu Mona lakukan saat pembelajaran di kelas Bu Mona terhadap si anak ini? Awalnya kan Mona hanya mengajarkan dia membaca, Bu Titi, membaca satu paragraf sudah baca. Ternyata itu masih tidak bisa juga dia kan, lama sekali satu paragraf itu lama karena dia mengeja. Setelah dia mengeja itu dia juga tidak paham. Akhirnya Mona gantilah media pembelajaran itu yang lebih menarik Bu Titi, supaya anak kita ini bisa ya lebih menarik untuk dia ada perubahan sedikit dalam hal membaca. Karena kalau kita menggunakan hanya menyodorkan dia kata-kata, kosakata saja, itu dia tidak menarik bagi dia. Dia malas, malahan dia merasa kalau kita panggil itu Bu Keti enggan. Nah, itu yang menyebabkan dia. Karena memang metode itu kan kurang menarik bagi anak ini. Nah, kira-kira metode apa ya yang lebih menarik lagi Bu Mona yang bisa kita lakukan? Rencana yang pernah dilakukan dulu Bu Keti dengan anak lain gitu kan, menggunakan metode yang lebih kreatif lah, yang lebih menarik bagi anak ini berupa kartu-kartu, kemudian juga menggunakan media yang nyata, artinya anak ini juga nampak sama dia kosakatanya dan juga ada dibantu oleh gambar-gambar. Rencana menggunakan
laptop Bu Keti, tapi hanya berdua saja dengan anak ini, bukan menggunakan klasikal gitu. Berdua aja. Iya. Kemudian dibuatkanlah jadwal khusus ya bagi anak ini, sehingga ada juga kedekatan kita dengan si anak gitu Bu Keti. Iya, saya setuju tuh Bu Mona. Dengan berbagai metode yang inovatif ya Bu Mona ya. Jadi Bu Mona harus lebih inovatif lagi supaya anak kita ini lebih antusias dalam belajar membacanya. Nah, Kira-kira kapan ya Bu Mona Bu Mona bisa lakukan hal itu? ini karena membuat kartu-kartu membaca itu kan juga dan menampilkan di laptop itu kan memang butuh kesiapan lagi ya Bu Keti ya. Mungkin Ya, dalam jangka waktu 3 hari inilah Bu Keti, sekarang hari Senin atau Rabu atau Kamis lah, insya Allah bisa Mona memanggil anak ini dan bersama-sama belajar di depan laptop dengan kartu-kartu dan gambar-gambar yang relevan dengan apa yang sudah dibacanya begitu Bu Keti. iya. Jadi Bu Mona perlu banyak perbendaharaan media nih Bu Mona. Media ya. Ya, supaya anak kita lebih menarik deh ya. Jadi tidak membosan bagi dia ya Bu Mona ya. Iya. Heeh. Rencana juga ada Oke ya Bu SPDP Mona, juga di jadi Bu Keti. dengan media yang Bu Mona siapkan, dengan bimbingan khusus yang kita lakukan, mudah-mudahan anak-anak kita ini, si anak ini ya, semangat membacanya muncul dan bisa membaca seperti teman-temannya. Mudah-mudahan harapan ini bisa terkabul ya Bu Mona. Ya Bu Keti, insya Allah dengan Oke Bu kita Mona, kira-kira bagaimana perasaan Bu Mona nih setelah kita membicarakan ini Bu Mona? Alhamdulillah sedikit lapang pikirannya Bu Keti, agak Nggak tak ada yang semangat mengganjal lagi lagi. karena dengan adanya solusi yang kita bersama sampaikan ini kita coba ya Bu Keti ya. Mudah-mudahan Iya, anak kita ini dengan kartu yang menarik, kemudian menggunakan laptop lebih dekat lagi dengan anak, apa yang menjadi beban sehingga anak kita yang sudah kelas 5 ini lancar lagi membacanya Bu Keti. Karena kelas 5 itu nanti ya, kan juga amin. akan ANBK kan Bu Keti. Iya, iya, Dan anak iya. ini juga ikut dia peserta gitu. Mudah-mudahan ringan lah permasalahan di kepalanya Bu Keti dengan kita bertemu ini. Iya, iya. Dan kita pun bisa membantu dia, membantu meringankan beban dia ya Bu Mona ya. Iya, Dengan jadi dia bimbingan yang kita percaya diri lagi berikan, kan Bu dengan Keti. Percaya diri ya, dia lagi. ya mudah-mudahan Bu Mona. Semangat terus ya Bu Mona. Jangan lupa Ya, kita harus tetap berinovasi ya, supaya terima anak-anak kasih kita Bu lebih Keti. maju dan lebih semangat ya Bu Mona. Ya, terima kasih Bu Keti. Terima kasih atas waktunya ya Bu Keti sudah mengganggu waktu istirahat Ibu ini Ya, mendengarkan nggak keluh apa-apa kesah Bu Mona Mona. Nanti sebagai kalau ada masalah yang lainnya atau ada apa, nggak apa-apa jangan sungkan-sungkan ke kantor saya ya Bu Mona. ya Bu Keti. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum sama-sama Bu Mona. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke, mantap ya. Terima kasih Bu Coaching Ustaz. coaching pada hari ini antara Bu Aryeti Tunisia dengan Mona Ekawati sudah begitu terlihat alur tirtanya. Di sini saya sebagai pengamat observer yaitu Yusolfida Andika dan sebagai coach yaitu Bu Aryeti Tunisia dan coachnya yaitu Bu Mona Ekawati. Di sini saya sebagai pengamat begitu melihat alur tirtanya dari tujuan yang disampaikan dari coach ke coachnya itu udah terlihat alurnya. Terus identifikasi masalahnya terlihat juga permasalahan antara coach dan coach yaitu tersampaikan dari identifikasi masalahnya terlihat di sana alur tirtanya. Terus rencana aksi yang akan ke depannya yang akan diadakan sama antara coaching tadi itu udah terlihat di sana rencana aksinya dari membuat kartu pembelajaran yang bergambar-gambar menggunakan laptop di pembelajarannya antara si anak yang tidak pandai tadi membaca, sementara dia udah di kelas 5 SD, sementara dia tidak bisa membaca. Itulah permasalahan yang dihadapi dari coach tadi yang disampaikan kepada coachnya. Di sana kita menggunakan alur tirta. Di sana udah terlihat juga bagaimana si coach tadi
mengajukan pertanyaan yang berbobot, sangat berbobot. Terus mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh si coach kepada coach. Itu si coach udah mendengarkan dengan aktif. Si coach juga udah merasa lega apa yang disampaikannya tentang siswanya di dalam kelas yang belum bisa membaca, dengan mengadakan pembelajaran yang lebih aktif, metode yang lain yang terlihat nyata sama anak seperti permainan kartu, terus dengan menggandakan jadwal khusus antara si anak tadi yang tidak bisa membaca, diadakan jadwal khusus dengan berdua di antara si anak dengan si coach tadi. Di sana udah terlihat juga dari identifikasi si dan tanggung jawab juga terlihat juga di sana. Tadi dilihat tanggung jawabnya antara kolaboratif dari antara coach dengan coachnya. Di sana udah ada tanggung jawabnya untuk penyelesaian permasalahan di antara si coach tadi yang telah disampaikan kepada si coach tadi. Udah terlihat tanggung jawabnya bisa memecahkan suatu permasalahan sendiri dengan si coach dengan menyampaikan kepada si coach tadi. Sangat luar biasa tadi percakapan antara coach dengan coachnya dengan metode alur tirta tadi. Sudah terlihat, itulah pengamatan saya tadi, begitu mantap, udah terlihat presensinya dengan mendengarkan aktif, dengan mengajukan pertanyaan berbobot juga. Ya mungkin itulah pengamatan saya untuk coach dan coachee yang diadakan coaching hari ini. Sampai di sana mungkin yang bisa saya amati, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini coaching kita berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Bagaimana Bu Mona dan Bu Arieti? Coaching kita udah berjalan lancar dari kasus pertama dan sampai kasus ketiga. Matikan dulu, Mon. Alhamdulillah Bu Sal, terima kasih atas masukan dan sarannya ya Bu Sal sebagai observer terhadap coaching dan coach kami tadi berperan sebagai coaching dan sebagai coach. Terima kasih banyak ya Bu Sal. Iya.